Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Natalia di Sapa Mu'alaf Semarang, FKM Semarang Official. Dan di sini di siang yang sangat cerah ini kita punya narasumber yang luar biasa. Kisahnya insya Allah akan memberikan manfaat dan memberikan inspirasi buat kita semua. Dan yang pastinya kisah beliau ini belum pernah ditayangkan di tempat yang lain. Dan insya Allah dengan sekian tahun beliau sudah menjadi seorang mu'alaf, sudah semakin istiqomah. Mari teman-teman, mari sahabat semua, kita perkenalkan sahabat kita yang Sapa Mu'alaf kali ini adalah Mbak Septi. Assalamualaikum Mbak Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Septi, boleh tanya nama lengkapnya siapa? Septiani. 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 Mbak Septi itu asli Semarang atau tinggal di luar Semarang? Tinggal di luar Semarang dan bukan asli Semarang. Bukan asli Semarang dan tinggal di luar Semarang. Tapi salah satu murid di sekolah mu'alaf sini ya Mbak ya? Iya. Alhamdulillah. Nah Mbak Septi, saya mau nanya, kan bukan orang Semarang dan bukan asli Semarang. Jadi orang mana nih Mbak? Kabupaten masuknya Semarang kan? Kabupaten ya masuk Semarang, tapi kabupaten Semarang Coret ya? Iya. Tuh. Aslinya Kabupaten Semarang. Sekarang tinggalnya di Ungaran. Di Ungaran. Kalau aslinya bukan Semarang, berarti dari mana? Ambarawa. Dari Ambarawa, Masya Allah. Jadi tetap masih merantau ya. Kalau dari kotanya kan Ambarawa. Iya. Merantau ke Ungaran. Namun untuk mencari ilmunya sampai Semarang ya. Masya Allah. Gimana Mbak Septi? Tadi dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Dari rumah. Jauh nggak sih dari Ungaran ke Semarang? Kalau normal ya 45 menit. Tapi kalau misalkan saya sendiri yang bawa ya nggak sampai 45 menit. Wah, pembalap ya, Masya Allah. Mbak Septi, kita udah kenal sejak tahun berapa ya Mbak Septi ya? Oh, 2018 ya kalau nggak salah ya. 19. SMI pertama kan ya? Iya, SMI 2019 ya. Itu kalau 2018 itu saya belum yakin sih. Soalnya waktu 2018 kan saya syahadat ulang dengan Ustadz Kainama. Itu belum kenal iya, ya? Berarti belum setelah itu ya, baru kita ketemu di SMI 1 itu ya, yang di Green House itu ya. Iya. Alhamdulillah makin istiqomah loh. Kalau dulu Mbak Septi kenal saya seperti apa, mungkin juga lihatnya kayak gitu ya Mbak ya. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi kalau saya lihat Mbak Septi pun juga dari yang dulu nggak seperti ini, sekarang alhamdulillah kan bisa seperti ini ya, semakin menutup aurat ya, alhamdulillah. Jadi 2019, 20, 21, 22, 23, alhamdulillah 4 tahun ini ya, iya, kita sudah kenal. Nggak terasa ya? Nggak terasa ya, yang tadinya kita nggak kenal ya Mbak ya? Iya. Nggak kenal, nggak sayang, makanya nggak ta'aruf ya. Makanya betul. Setelah kita kenal, akhirnya kita ta'aruf ya. Nah, Mbak Septi, perjalanan Mbak Septi sebagai seorang mu'alaf itu dulu agamanya apa awalnya? Awalnya saya Katolik. 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 Oh, Katolik di Ambarawa. Nggak, karena besar itu lama di Salatiga. Oh, lahir Di Ambarawa. lahir di Ambarawa, besar di Salatiga. Iya. Masih deketan lah. Terus Jadinya kan kalau lingkungan Salatiga ya gitu banyak yang Nasrani. Ya, walaupun saya sekolahnya negeri terus, tapi tetap ya masih Katolik. Nasrani. Ya. Kalau Bapak Ibu? Bapak itu aslinya Muslim. KTP di kantor pun juga Muslim. Kalau Mama aslinya memang Katolik, cuman karena dulu nikahnya di kantor, jadinya kan kalau TNI kan tetap harus satu agama kan, jadinya nikah Islam. Oh. Jadi KTP Mama secara nggak langsung KTP-nya Islam. Tapi tetap di Katolik, menjalankan keagamaannya Katolik gitu. Kalau Mama? Enggak juga. Oh, enggak juga ya. Oh, enggak juga lalu, sih. Kalau Bapak dari keluarganya Bapak berarti Muslim. Bagian besar Muslim. Memang Muslim dari keluarga Bapak ya. Iya. Jadi Bapak setelah menikah dengan Mama itu
tetap menjalankan sebagai seorang muslimnya atau mengikuti mamah yang Katolik? Enggak juga. Enggak juga ya. Jadi abu-abu ya. Iya. Abu-abu ya. Enggak Tapi juga. sampai sekarang Bapak agamanya? Papa meninggal itu tetap dikuburkannya secara Katolik. Oh, Papa meninggalnya dikuburkannya secara Katolik. Iya. Karena kan saat itu kan kami masih benar-benar kental Katoliknya ya. Karena di Salatiga itu. Iya. Juga kan masih di asrama, otomatis dulu kan karena anak-anaknya semuanya Katolik, jadinya papa waktu meninggal malah dikuburkannya secara Katolik. Di kantor pun juga ditanyakan, loh ini agama Islam tapi kok dikuburkannya secara Katolik. Tapi kalau sekarang kita udah tahu rasanya nyesel ya. Iya. Tapi waktu saat itu pas mau dikuburkan juga tidak ada yang melarang papa. Karena dikuburkan baik dari keluarganya Papa sendiri ya? Iya. Oh, padahal Papa sendiri secara keluarga, secara selama hidup bersama Mama itu tidak menjalankan secara Islamnya maupun secara Katoliknya ya? Iya. Jadi tidak menjalankan dua-duanya, tapi mati dalam keadaan malah Katolik ya? Dan itu pun juga sebenarnya waktu mau meninggal itu saya itu pagi, waktu detik-detik papa mau meninggal itu pagi itu masih izin ke papa, "Pah, nanti tungguin kan saya kalau dipanggil di rumah kan Pepi ya, tunggu Pepi pulang ya, nanti sore Pepi pulang." Saya kan bilang gitu. Tapi ternyata papa itu meninggal tuh setengah 12 siang. Oh, siang ya? Iya. Ya? Jadi kan itu pun juga mama waktu tak tanyain, nggak ada yang tahu kalau papa udah meninggal. Mama tuh masuk ke ruangan, kan kalau sudah mau meninggal itu biasanya ada kayak ruangan kaca tersendiri. Papa itu udah ditaruh di situ. Mama masuk lagi ke situ habis maem katanya. Masuk ke situ papa udah nggak ada. Oh, berarti meninggalnya di rumah sakit? Di rumah sakit DKT Salatiga. Di DKT Salatiga. Karena Papa kan sakit apa? Stroke udah lama. Oh, Iya. Jadi memang stroke, lalu meninggalnya di rumah sakit, jadi di ICU-nya gitu ya? Iya, kayak ICU-nya gitu. Jadinya kan mungkin waktu meninggal itu kan tidak ada yang menuntun atau apa kan, sebenarnya kalau keluarga dari papa tetap ngeyel, misalkan papa dikuburkan secara Islam gitu ya, mungkin bisa ya. Walaupun tidak menyebut apa namanya la ilaha illallah ya, cuman tapi dari keluarga papa atau dari kantor pun tidak mau permasalahkan ya, sudah kami anak-anaknya menguburkannya secara Katolik. Itu tahun berapa itu, Mbak? Papa itu tahun saya nikah 2011, 2 tahun sebelumnya, 2009. 2009. Iya. 2009 itu Papa meninggal. Lalu tapi Mbak Septi di situ posisi masih Katolik? Masih Katolik. Masih Katolik. Masih Katolik. Oh, jadi terus Mbak Septi jadi Muslimnya 2011. 2011 waktu menikah itu. Iya, mau menikah. Tapi Muslimnya karena mau menikah atau karena mau menikah sama seperti saya ya, jadi memang alasannya mau menikah, jadi kita syahadat. Syahadat. Tapi itu Mbak Septi maksudnya waktu syahadat yakin gitu loh, maksudnya oke lah gitu. Sudah, karena kan sebelum syahadat itu kalau mau menikah di KUA Salatiga dulu kan kayak kalau di Katolik kita ada pelajarannya gitu. Lah itu kan selama 2 minggu itu dapat pelajaran. Padahal tahun 2011 ya? Iya. Sudah ada pelajaran di seperti KUA itu ya? Salatiga ada. Sedangkan saya tuh nggak ada, Mbak. Nggak ada. Jadi waktu saya syahadat Desember 2016, saya juga mengatakan bahwa mau alasannya untuk menikah tanggal 6 Januari 2017. Itu dari pihak KUA juga enggak ada istilahnya, Mbak belajar dulu ya, atau ditanya ini alasannya untuk apa gitu. Saya sudah bilang mau menikah gitu, jadi tapi nggak ada diajarin dulu itu, Mbak. Lumayan, jadi kita pertama kali mau menikah itu kan kayak dikasih tahu Islam itu gimana gitu. Jadi kan kita semakin kenal ya, semakin mantep bukan lah karena gitu. jatuh cintanya mau ngebet mau nikah terus jadi gitu.
Enggak juga sih. Nah, gitu ya. Soalnya saya nggak ada, jadi saya di KUA Gajah Mungkur tuh nggak ada. Padahal sama kepala KUA-nya nggak juga, nggak diarahkan juga. Lalu waktu di KUA Sawahan, karena saya kan dari keluarga Katolik juga, orang tua saya keluarga besar nggak mau saya menikah di Semarang. Akhirnya kan saya menikah di Surabaya juga nggak ditanya. Padahal kan mereka ada keterangan ya, datanya bahwa saya kan mualaf itu, tapi mereka nggak ada bimbingannya gitu, nggak ada. Tapi Masya Allah loh, jadi 2011 sebetulnya sudah ada ya. Ada. Jadi itu Kan tergantung. sampai itu Mbak, apa kayak kalau surat baptis, terus surat yang krisma itu kan diminta. Iya diminta. Terus sama suruh minta surat keterangan juga dari Romo kalau Romo mengizinkan saya mualaf gitu. Sampai segitunya? Ya kan, saya juga cerita dulu waktu, apalagi mungkin karena saya terkenal kalau di lingkungan jadi anak missioner itu ya. Jadinya mungkin kayak di aboti, diberatin lah ya. Ya, gitu. dari Romo pun ngapain sih? Nanti tak carikan jodoh sini deh. Terus apalagi kan dulu deket ya sama salah satu Romo gitu. Mungkin sekarang nggak tahu dia di mana. Tapi itu sampai Romonya tuh, nanti tak carikan jodoh di sini aja. Nah, enggak, Romo saya sama ini aja. Tapi dikasih. Iya dikasih. Pada akhirnya dikasih dari gereja surat mengizinkan Keterangan, menjadi mualaf. Oh, dari gerejanya juga mengizinkan ya. Terus diserahkan ke KUA juga. Padahal waktu itu ya namanya gereja ngaboti Mbak Septiani, karena Mbak Septi kan anak misdinar. Iya. Anak misdinar yang otomatis juga sering berkegiatan di gereja ya, namanya misdinar ya, karena misalkan Sabtu Minggu tuh banyak ya. Harian kan juga ada, Mbak. Harian juga ada, itu pun juga jadi misdinar juga ya. Kalau pagi kan. Kalau pagi, Masya Allah. Jadinya sudah jadi anak misdinar, minta izin sama Romo untuk jadi mualaf karena mau menikah ya. Menikah. Tapi karena kekeh yakin dengan pilihannya dan yakin dengan insya Allah yang membawa ya, istilahnya kan suami siap mengajari, membimbing lah gitu ya. Itu siap menanggung. Masya Allah. Itu dari lingkungan gimana tuh Mbak? Kalau dari lingkungan Teman-teman lah gitu tuh gimana? lah itu Mbak, teman-teman yang dibilang apa ya, bestie ya. Kalau sekarang bestie ya. Itu ada satu sekarang kerja di luar negeri itu sampai apa ya, kayak diemin, kayak ya bencinya sih enggak, cuma diemin. Kenapa sih kamu mau jadi, padahal kan dulu setiap dia pulang ke Indonesia pasti kita ada apa namanya, kalau ketemuan besok kan dia kalau pulang pasti pas Natal ya, ketemuan ya nanti gitu-gitu. Natal ya. Nanti aku cariin tempat duduk. Karena di gereja itu ya. Iya. Terus akhirnya aku jadi mualaf ya, dia kan ya siapa lagi yang mau nyariin tempat duduk. Ibaratnya kalau Natal gitu kan mesti cari tempat duduk susah. Tunggu dulu dong. Kan kalau anak misdemeanor setahu saya itu usianya masih belasan. Kalau Mbak Septi sendiri gimana? Kan kalau saya waktu jadi misdemeanor kan memang dari SMP sampai SMA itu masih kadang bantuin yang adik-adik yang kecil-kecil ya. Terus habis itu setelah SMA kan saya terus kuliah pindah di Semarang. Ya kenal suami itu kan juga di Semarang, jadinya padahal kalau di pulang ke ke Salatiga itu juga cuman bantuin aja. Bantuin aja. Jadi istilahnya ada prosesnya ya. Tapi kan tetap yang seangkatan ini kan masih ada komunikasi, salah satunya dengan bestinya yang kerja di luar negeri itu ya. Masya Allah. Nah itu kan dari lingkungan gereja nih, dari besti yang seperti itu yang menyayangkan Mbak Septi masuk menjadi seorang muslimah. Dari keluarga gimana Mbak? Bapak kan udah meninggal nih, jadi tinggal mama sama adik-adik. Ada adik dua. Ada dua ya, cowok-cowok, cewek-cewek. Cowok-cewek ya. Jadi dari adik mama sama adik berdua itu masih Katolik juga. Masih Katolik sampai sekarang. Gimana? Ya awalnya ya mereka menentang
saya pun jadi lebih mantep masuk ke Islam kan, karena juga mama ndak udah ndak mengakui anak gitu loh. Kok bisa? Ya karena saya mau masuk Islam itu. Kan masuk Islamnya tahun 2011. 11. Itu bulan apa? Bulan November. November. Terus nggak merasa nggak diakui anak sama mama itu saja bulan Juni Juli ya Juni 2011 itu ya, karena tahu mantep mau kayak
free itu kan jam 1-an. Bapaknya itu padahal pulangnya jam 2. Iya. Nah, dari Ungaran ke Salatiga itu kan 30 menit kalau bagi saya ya. Kadang nggak ada itu, bapaknya sampai tak bilang, Pak tunggu sebentar. Iya. Nah, terus beliaunya bilang, iya Mbak saya tunggu gitu. Kadang kalau saya misalkan jam 3 belum selesai, padahal kan aturannya bapaknya udah pulang ya. Terus saya bilang, Pak saya belum selesai. Iya nggak apa-apa, nanti langsung aja ke KUA, nanti saya tunggu, nggak apa-apa. Baik sekali bapaknya Iya, ya. bapaknya baik. Pahalanya berlipat-lipat ini. Iya ya, berarti masih ngalir ya Mbak ya. Masih mengalir ya sama beliaunya ya, Masya Iya, Allah. karena juga beliau yang nuntun waktu syahadat sama apa Mbak ya namanya kalau di Islam itu Bayat, mudin atau apa ya? bayat ya, untuk bayatnya kan ya kita untuk ngucapin syahadatnya itu kan ya. Mudin atau apa gitu, sama takmir masjidnya. Ya itu sama bapaknya itu jadi saksi juga. Masya Allah. Sama keluarga dari calon suami atau Enggak, suami aja? sama temen kuliah. Sama teman kuliah. Calon suami malah nggak ada. Ada. Juga ya ikut menyaksikan juga Iya. di KUA Salatiga itu ya. Salatiga. Masya Allah. Terus jadi setelah Mamah memutuskan kamu udah nggak tak anggap anak, kan Mbak Septi tetap jalan tuh untuk persiapan pernikahannya. Nah, waktu menikah di Semarang. Di Semarang di tempat suami. Oh, terus orang tua gimana? Mama sama saudara gimana? Ya sudah saya kabari, Mah besok saya tanggal 10 mau nikah gitu. Terus ya enggak ada komen, enggak ada apa. Terus kami juga ke rumah. Ini tanggalnya Mah, enggak gituin. Mama malah tanya gini, lah kamu tuh isa-isanya cari tanggal sendiri, bisa netapin tanggal sendiri, terus pintar sih gitu. Terus saya bilang ada yang bantuin Mah gitu. Karena kan memang yang sebelah itu kan Jawa ya, orangnya kan Jawa, jadinya dia tetap apa ngitung-ngitung ke atau apa dia bisa, jadinya ini ada yang ngitung ke Mas tak gituin. Ya wes sekarang mama nggak datang gitu. Tapi Terus memang nggak datang. iya nggak datang, malah yang datang nenek dari Sulawesi. Yang datang jadinya nenek dari Sulawesi sama bude yang datang. Bude dari pihak mama. Iya. Oh, Saudara-saudara mama dari pihak mama juga pada datang. dari pihak bapak juga datang. Ada datang perwakilan. Oh, Karena terus yang jadi walinya dari pihak bapak berarti. enggak. Oh, wali hakim. Wali hakim. Masya Allah. Wali hakim. Itu gimana tuh Mbak perasaannya tuh ya? Soalnya kan bagaimanapun kita menikah juga harapannya Ada orang membahagiakan tua. keluarga. Iya. Silakan mentas anak pertama ya. Iya. 2011 menikah ya. Lalu setelah menikah tinggal sama suami. Tinggal sama suami. Tapi komunikasi sama mama sama adik-adik. Mama langsung ganti nomor. Ganti nomor terus dihubungin adik-adik juga. Waktu zaman itu kan belum pada punya HP sendiri-sendiri ya. Ada HP 1 buat yang dipakai yang besar itu. Tak coba juga udah ganti nomor. Saya coba pulang ke rumah di Salatiga, katanya udah pindah. Tapi saya tanya di Pindah kemana? enggak tahu, bilangnya gitu, enggak tahu. Terus ada juga tetangga yang ibaratnya dulu deket sama saya ya, masa sih pindah sih Mbak? Enggak, itu loh, Mama tuh nggak mau nemuin kamu, digituin. Masih ada di situ, nanti kalau pindah tak kabarin gitu. Terus masa nggak mau nemuin Mbak? Lah kalau apa mau di sini sehari, nanti kalau pas Mama keluar baru temuin. Terus, boleh Mbak? Ya boleh. Terus, ya pernah aku sampai sehari di tempat mbaknya itu yang tetangga lah gitu. Tapi Mama pas keluar, dia ngapain di sini gitu itu. Masih ada rasa kecewa dari orang tua ya. Iya. Dan saudara jadi ikut-ikutan gitu ya. Iya. Terus jadi, tapi sampai sekarang masih seperti itu. Alhamdulillah, 2 Alhamdulillah. tahun yang lalu kita udah ketemuan, udah ya walaupun sampai sekarang hanya sebatas say hey bye WhatsApp, tapi ya sudah alhamdulillah. Alhamdulillah sudah mencair lah ya. Iya. Jadi sekarang 2023 ya, berarti 2021.
2002. 2021 apa 2022? 2022. 2022, berarti setahun yang lalu ya. Iya. Berarti setelah 11 tahun. Iya. Ya kan 2011, 2022 kan 11 tahun. 2 lebaran ini berarti Mbak? Berarti 2000. dua lebaran ini. 2 Berarti lebaran ini 2022. Iya 2022. Oh. Kan ini 2023 kan? Berarti 2022 baru ketemu ya. 11 tahun terpisah sama Bama sama adik-adik tuh gimana tuh, Mbak? Waktu ketemu kangennya gimana? Iya, sebenarnya biasa aja sih. Sebenarnya biasa aja. Enggak, maksudnya kan gini nih, ekspektasi kita kan gitu kan. Ya? Ya pengennya ya pengen peluk, pengen apa gitu ya. Cuman kayak mama masih jaga jarak juga. Apalagi kan mama dulu waktu pertama kali saya mau main itu toh, saya kan izin, "Mah tak main rumah ya." Kayak, "Iya boleh." Tapi terus dikasih tunjuk foto anjingnya. Tapi mama punya ini loh di rumah gitu. Iya nggak apa-apa. Terus saya bilang ke suami juga, "Iya nggak apa-apa ya, nanti habis pulang dari mama bersih-bersih." Gitu. Terus iya nggak apa-apa mah, kapan gitu, besok deh gitu mama. Terus ya akhirnya nggak usah nunggu besok lagi apa-apa, bisa nggak bisa hari itu ya wes langsung ke rumah. Berarti tinggal di mana sekarang mama sama? Sekarang tinggal di Pudak Payung. Oh, di Pudak Payung deket lah ya. Adik-adik juga di situ. Iya, jadi Alhamdulillah. Jadi langsung ketemu semuanya ya. Ada mama, ada adik-adik ya. Tapi semuanya baik ya. Alhamdulillah baik. Masih tetap pada keyakinannya mereka. Iya. Oh. Masih Katolik juga. Aduh, sayang juga ya. Iya, mohon doanya juga. Amin. Karena ya walau-walau lah ya, Bapak kan pada dasarnya beliau Muslim. Iya. Walaupun dimatikan dalam kondisi Nasrani, Insya Allah kan iman beliau tetap di Muslim ya. Semoga ya. Insya Allah ya. Jadi Allah yang doa dari anak-anaknya jika Muslim kan masih nyambung ya, Insya Allah ya, doa anak yang soleha itu kan Insya Allah nyambung. Nah sekarang dari Mbak Septi sendiri nih sudah jadi mu'alaf 2011, berarti sudah 12 tahun ya. Ya. 12 tahun menjadi seorang mu'alaf, sudah apa aja Mbak yang sudah dirasakan menjadi seorang muslimah? Apakah ada ujiannya? Banyak atau ya pasti ujian. Dibandingkan dulu waktu Nasrani dengan menjadi seorang muslimah tuh gimana? Banyak ya pasti ujian. Apalagi kalau kadang kita terbenturnya sama ibaratnya mungkin seperti ini. Kalau di Nasrani kan kita baca Alkitab pun gampang ya. Iya. Nggak perlu pakai ada harus berhenti di sini, harus panjangin di sini gitu, iya kan? Asal baca aja sudah kita bisa langsung ngerti artinya. Lah sedangkan kalau kita baca Al-Quran, kalau salah baca juga katanya artinya beda. Apa namanya? Beda panjangnya juga artinya beda ya. Jadinya takutnya di situ. Bener nggak sih apa yang sudah saya ibaratnya sudah saya baca, sudah saya ngerti, tapi itu memang sesuai sama yang ditulis di situ atau tidak, kan seperti itu. Cuman semakin kesininya ya itu kan juga ada yang kayak ustadz saja itu juga mengatakan karena ya sebisanya kita, Allah juga maha mengerti gitu. Tapi ya kita sebagai mu'alaf juga pengennya ya yang bener ya. Mumpung masih baru ya. Ya pengennya yang bener, tapi ya itu susah. Ya betul, nggak apa-apa lah. Susah juga. Karena kan kita juga menjadi seorang muslimah bukan dalam usia yang kecil. Ya. Nah, kita bukan turunan dari bapak ibu kita yang mendidik kita secara muslim dari kecil kan ya. Jadi ya Insya Allah seperti yang disampaikan tadi Ustadz Ustazah juga menyampaikan bahwa apa namanya Allah maha tahu gitu. Lalu sampai sekarang kalau secara keilmuan gimana Mbak? Apakah sudah mantap yakin dengan Islam? Lalu apa namanya apapun ujiannya Allah pun juga maksudnya kita yakin gitu dibandingkan dengan yang dulu gitu. Insya Allah yakin Mbak. Yakin dan mantap dengan keislamannya ya. Alhamdulillah. Sedangkan Mbak Septi sendiri sekarang usahanya apa Mbak?
Usaha kalau di rumah ya bantu-bantu bikin roti, bikin kue gitu. Oh, jualan apa jajanan gitu ya? Iya. Oh, dan dititip-titipin gitu atau by order? By order dan dititipin juga. Oh, by order dan dititipin. Nah, mungkin teman-teman di luar sana bisa jadi kalau misalnya membutuhkan snack berupa kue, jajanan, apapun berarti Mbak Septi bisa gitu ya. Bismillah. Itu kalau teman-teman di luar sana mau membantu Mbak Septi, ya kita kan saling membantu secara muslim. Jadi kalau kita misalnya tidak bisa membantu secara materi langsung, kita berkebutuhan untuk butuh snacknya, untuk menghubungi Mbak Septi itu di nomor berapa? Bisa disampaikan? Bisa di order di 0857 27 1095. Di Google Map juga ada. Ada namanya? Gavaro Gavaro Snack. Cook and Bakery. Oh, Gavaro Cook and Bakery. Oh, Masya Allah. Nah, Mbak Septi, ini satu lagi nih yang ingin saya tahu dari Mbak Septi. Kita kan kenal memang baru 4 tahun ini ya, tapi saya lihat memang perjuangan Mbak Septi itu luar biasa. Dari mungkin saya masih kalah ya secara istiqomahnya ya. Insya Allah kita bisa sama-sama lebih baik ke depannya ya. Nah, Insya Allah. di sini Mbak Septi yang masih mengganjal sebagai seorang mu'alaf sendiri, bagi Mbak Septi itu apa? Mengganjal itu kalau saya mungkin ya itu tadi, kita Islam tidak dari lahir, jadinya lidah itu sepertinya sudah kaku ya. Kalau dibilang suruh dibengkok-bengkokin lagi kok kayaknya susah gitu, apalagi kalau waktu belajar seperti Iqra atau apa itu kan memang harus sesuai dengan taksinnya itu ya. Iya lah, itulah bagi saya yang masih sulit gitu. Yang menjadi kendala saat ini. Iya. Tapi kan untuk belajarnya tetap ya Mbak ya. Ya harus tetap ya. belajar. Kalau enggak nanti nggak sampai-sampai. Ya, bener sih. Nggak Iya selesai-selesai. Bener sih ya. Karena memang kita, tapi saya tuh sebenarnya gini Mbak Septi. Kalau dulu saya pribadi kan berpikir bahwa setelah jadi muslim, pengen belajar baca Al-Quran, itu akan mudah gitu ya. Seperti Mbak Septi bilang kan baca Alkitab, baca gitu aja kita udah tahu, nggak ada panjang pendeknya. Sedang baca Al-Quran kan ada panjang pendeknya. Saya pun juga baru ngeh sekarang bahwa iya bener juga ya harus ada panjang pendeknya. Tapi karena kita belum bisa belajar Latinnya aja masih susah ya. Iya. Apalagi huruf Arabnya kan makin susah. Akhirnya saya baca terjemahan. Saya baca terjemahan ya seperti saya baca Alkitab gitu. Insya Allah kalau dulu saya berpikirnya gini, aku udah cepat bisa gitu, saya harus cepat bisa. Tapi ternyata saya mulai berkeyakinan gini, Allah kan lebih menyukai hambanya yang belajar tartil. Iya. Gitu kan, lebih menghargai, nilainya kan 2 dibandingkan yang lancar nilainya 1. Ya niatnya saya tetap saya mau belajar dengan lancar. Tapi kalaupun saya akhirnya masih tartil, Allah pun juga maha melihat gitu loh. Jadi saya tidak lagi mengejar kuantitasnya, tapi saya mau mengejar kualitasnya. Jadi walaupun dibercandain sama anak-anak, ih masih belajarnya jilid 1 gitu, saya nggak masalah gitu. Loh umurmu berapa? 12 lah, aku masih 7 lah. Mbak Santi kan juga gitu. Loh kamu 12, aku masih 11 kan gitu. Gitu ya. Jadi kan mereka secara anak-anak cepet pahamnya, lah kita kan sudah terlalu banyak gitu. Apalagi pegang peso lupa. Udah lupa. Nah, sedangkan Mbak Septi sendiri nih, ada keinginan apa lagi Mbak setelah menjadi seorang mu'alaf Mbak? Pengennya ya semakin apa ya Mbak, kayak teman-teman yang di luar sana yang kayak malu, apalagi nggak mau datang ke kajian. Bagi saya tuh kok eman-eman gitu loh, bilangnya masih ini masih itu, cuman kan kalau nggak diselok ke itu kapan lagi gitu loh. Masya Allah. Kadang kalau saya ngajak teman, maaf Mbak, besok masih kerja, saya belum pulang kerja, gitu rasanya ya Allah. Sedih ya. Padahal kita datang ke kajian ilmu itu kan manfaatnya banyak sekali ya. Daripada kita menjenguk 1000 orang sakit, kita datang kajian ilmu, kita dapat ilmu, dapat karomah dengan bertemu dengan guru, dapat silaturahim dengan teman-teman ya. Itu Masya Allah loh Mbak Septi ini. jadi tadi ya soal pekerjaan kan membantu berjualan ya gitu. Lalu
apa namanya, sekarang anaknya dua, masih kecil-kecil juga ya. Semoga dapat dilancarkan. Amin. Dilancarkan karena ada yang istimewa ya. Pakai telur. Pakai telur ya. Jadi insya Allah anak yang menjadi titipan dari Allah pun juga menjadi ladang pahala Mbak Septi, karena memang istimewa. Kedua anak ini memang istimewa, Gafa dan Faro itu ya. Lalu ada keinginan Mbak Septi untuk belajar bisa lebih istiqomah lagi, baik yang muslimah maupun yang mu'alaf, semangat datang kajian ilmu gitu ya Mbak Septi. Iya. Satu lagi Mbak Septi, kesan pesan ataupun semangat Mbak Septi untuk tetap dalam Islam apa? Sampaikan sama teman-teman. Apa ya Mbak? Semangat itu memang perlu apa ya namanya, dipupuk terus ya. Karena kalau kita cuman misalkan di rumah, kayak kemarin ibaratnya seminggu saya full di rumah karena memang yang kecil butuh kontrol terus, dan jadwal dokter kan memang visit dokter ini seminggu, yang minggu kemarin itu kan 3 kali harus visit dokter.